Oke, bertemu lagi di Heroes Time ya, dimana hari ini di tanggal 15 bulan Desember tahun 2022, dimana ini adalah satu hari yang sangat menegangkan sekali karena cukup banyak banget berita-beritanya dan masih hype banget ya untuk saat ini nggak tahu ke depannya gimana. Jadi di jam berapa ya, itu jam 9 atau ke jam setengah 10-an lah ya, itu gempar banget nih Twitter, Instagram, gempar banget tentang Henry Cavill yang keluar dari DC atau Warner Bros gitu ya. Sempat ada di Twitter juga, dan Henry Cavill juga akhirnya buka suara juga di saat itu juga di akun Instagramnya sendiri. Jadi dia emang agak sedikit berat hati ya, atau kecewa lah ya, kecewa dengan dia keluar dari Warner Bros atau dari uh, DC. Kenapa? Karena James Gunn ini bakal request karakter dia sebagai Superman, atau ya, sebagai Superman dia pengen di request ya, di request habis-habisan, karena emang James Gunn ini bakal ngebuat lagi film Superman yang bukan Man of Steel, kayaknya bukan deh. Jadi dia pengen ngebuat lagi film Superman dari nol gitu. Nah, apa keputusan James Gunn ini bisa termasuk gagal dalam kita gitu, maksudnya dalam apa ya, kalau kita ngomongin fans deh, kita jangan ngomongin fans dulu, jadi kita ngomongin buat diri kita, James Gunn sendiri. Nah, James Gunn ini kan dia salah satu sutradara, dan sekarang dia menjadi apa ya, kayak pentingginya dari DC lah, yang ngurus panel-panel dan project-project DC ke depannya. Nah, sedangkan kita ya sebagai fans juga merasa kecewa dengan si Henry Cavill ini turun atau dipecat atau dikeluarin dari DC. Kenapa? Karena ya kita udah melekat banget dengan Superman yang versi Man of Steel dari Henry Cavill ini. Di Man of Steel, Justice League, Batman vs Superman, itu kita udah melekat banget tentang si Henry Cavill ini. Nah, keputusan James Gunn ini kita bisa bilang agak sedikit kecewa dan merasa, wah lu kenapa ngeluarin Superman gitu. Nah, kita masuk dari kacamata James Gunn dulu nih. Menurut anda nih ya, kalau ke Anies sebagai James Gunn ya, oh gila jadi James Gunn sekali jadi kalau kita pakai kacamata dari James Gunn sendiri, James Gunn ini kan dia sebagai petinggi dari DC atau ya Warner Bros aja, yang ngurusin panel-panel DC lah, project-project DC ke depannya. Nah, kalau ada dari kacamata dia, kita bisa lihat nih, Henry Cavill ini kalau kita pakai lagi buat project ke depannya udah gak bisa, jadi tua dong, masa Superman tua gitu kan kalau kita pakai karakter itu. Dan James Gunn ini muter otak dong, karena kalau misalnya dilatih pollingnya, paling banyak itu prioritasnya adalah Superman. Jadi mau nggak mau nih, antara dia mau ngelanjutin film Man of Steel yang kedua pakai karakter si Henry Cavill lagi. Nah, sedangkan kalau kalau misalnya kita mau kayak Marvel nih, MCU dibilang cukup rapi loh dengan dia tata karakternya. Project-projectnya rapi lah, walaupun ceritanya agak amburadul di pas 4 ini ya. Eh masih dibilang rapi buat MCU. Nah, James Gunn kayaknya mau bikin seperti itu dengan karakter yang muda. Walaupun Robert Downey Jr. gak muda saat dia memeranin si Tony Stark. Itu kan 2008. Di 2008 itu kan tahun 2028. Sedangkan DC mulainya di tahun 2016, 2000 sih, iya, Man of Steel itu dia mulai tahun 2013 ya. Jadi DC ini baru bangkit lagi di tahun 2013. Kalau misalnya dia pakai Henry Cavill lagi nih, otomatis kalau misalnya dia pakai buat project kedepannya, bakal semakin tua Henry Cavill ini. Dan Henry Cavill ini umurnya sekarang, waduh, kita ngomongin umur 39 tahun. Ya bayangkanlah ya, 10 tahun dia udah 50 tahun. Iya, masih dibilang cukup tua, apalagi project-projectnya bakal banyak nih. DC aja waktu itu udah sedikit amburadul kan project-projectnya, tapi ya itu DC semenjak sebelum dipegang sama James Gunn. Nah, jadi si DC ini atau James Gunn ini bakal nge-recast ulang karakternya biar biar muda, biar bisa dipakai jangka panjang lah buat si project-project DC ini. Nah, kalau dari kacamata James Gunn mungkin seperti itu, mungkin gue pengen bikin karakter Superman lagi tapi nggak pakai Henry Cavill. Menurut dia, wah udah tua nih, susah nih, agak susah juga. Kalau gue pakai terus bisa jadi tua dong dia, ya kan, manusia bisa tetap jadi tua kan. Jadi dia langsung nge-recast karakter itu menjadi
lebih muda gitu umurnya, ya 30 tahun atau 20 tahun lah gitu. Kalau mahal itu dari kacamata James Gunn mungkin kayak gitu ya mikirnya kali ya, kali. Nah, kita sebagai Henry Cavill ini salah satu aktor yang menurut aneh dia cukup royal sama karakter Superman ini. Dia sampai bela-belain keluar dari proyeknya The Witcher. Gila lu. Bayangkan dia keluar dari project The Witcher buat Superman doang. Gila, itu kan gimana enggak spektakuler banget itu. Dia mayoritas banget si Superman ini. Karena udah dilihat masa depan DC kayaknya bakal bagus. Akhirnya dia keluar dari proyeknya si The Witcher dan menjadi Superman. Tapi dikecewakan sama James Gunn ini karena James Gunn ini kayak udah oke, lalu udah tuh lalu dipakai gimana caranya gitu kan. Tapi kalau kita pakai kacamata dari fans nih, aneh cukup suka dengan karakter Henry Cavill di Superman. Itu gagah banget, keren banget, apalagi ketika dia muncul di dekade kemarin. Itu gimana gak gempar banget tuh satu studio, mungkin walaupun ada banyak bocorannya kan ya, tapi itu menurut saya cukup gempar juga loh. DC bangkit ya, ketika James Gunn yang ngasih oke, gua request sama karakter JLA atau Justice League ya, Justice League-nya Snyder. Kayak what lo, fans ini udah, kita udah tunggu lama banget loh project-project DC yang bakal epic dengan cast-cast yang seperti itu. Ada Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa, sama si siapa, Cyborg tuh lupa aktornya. Itu udah paling wah, kayak Avengers-nya lah. Kalau kita kehilangan karakter-karakter itu kayaknya kita bakal nangis. Nah, kita kehilangan karakter ini sejak mungkin nggak tahu juga nih, Ben Affleck bakal dikeluarin juga atau dia apa aja jadi Batman untuk proyek kedepannya nggak tahu juga. Gal Gadot kayaknya masih kayaknya, tapi untuk Jason Momoa kayaknya dia bakal, katanya ini terakhir proyeknya di DC ya, itu adalah Aquaman yang Lost Kingdom, dimana itu salah satu project terakhir dia jadi Aquaman, dan kayaknya bakal jadi si Lobo DC, itu karakter villain. Tapi kalau begitu, lo gimana caranya kita harus adaptasi lagi nih tentang untuk cast yang baru ini. Jadi Cavill diganti, gila kan. Karena nih si James Gunn ini pengen gue pengen bikin karakter Superman lagi dari nol, dimana literally dari nol. Dia nggak mau ngelanjutin project dari Snyder. Coba aja dia lanjutin project dari Snyder, dia nggak perlu capek-capek beneran dah. Ini karakter Superman nih udah jadi, udah ada film ininya kan, film solonya udah jadi nih Superman nih, tinggal lu bikin aja film keduanya gitu kan. Kayak dia nggak mau capek gitu. Dia nggak mau yang mudah gitu, mau yang capek kayaknya tuh James Gunn ini. Aduh, James Gunn. Nah, untuk dari kacamata fans nih, aneh sendiri kurang setuju dengan dia ngebuat atau ngepecatin atau ngeluarin si kayak Henry Cavill ini. Kenapa? Henry Cavill ini sudah melekati kita waktu itu udah nunggu lama banget project DC yang sangat lama. Kalau Marvel masih bisa setahun sekali, itu projectnya 3 movie dalam 1 tahun atau 2 movie dalam 1 tahun. Itu menurutnya udah cukup. Nah kan DC satu ya sih tahu itu WB dulu ya, WB zaman dulu banget ya, emang ya gitu. WB zaman dulu tuh kayak what the fuck, lu ngapain bikinnya nggak jelas banget dah, project-projectnya lah. Aduh parah. Tapi ini karakternya udah ngelekat di kita loh, lu mau ngeluarin begitu aja nih, ngeluarin dalam bentuk hal. Gue sebagai sutradara, gue sebagai petinggi, gue pengen ngebuat lagi karakter Superman. Iya, lo tinggal ngelanjutannya itu project kayak Man of Steel 2 harusnya bisa kok. Bisa lu udah gampang banget, lo tinggal ngelanjutin projectnya di Man of Steel 2. Udah, James Gunn udah lo pakai karakter di Cavill. Lo kalau misalnya udah berapa tahun nih, butuh berapa 3 project atau 4 project atau 5 project atau 10 project lagi, lo matiin aja karakter di Cavill biar dapet gitu kan. Kalau mau ganti nge-recast lagi film The Flash yang bakal kayak time travel gitu kan, dia Flashpoint itu kayaknya mati. Cara ngematiinnya atau ngehilangin atau nge-recastnya dari si PB dari film The Flash nih, kayaknya film The Flash bakal jadi salah satu kunci nge-recast semua aktor-aktornya mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Ya udah, kalau Anies sebagai fans juga udah kecewa banget dengan ya, lu mau ganti mau nggak mau, terus kita bakal banding ini karakter Superman ini. Henry Cavill kayak gini lebih suka ini daripada aktor A, kayak
Oke. Maksudnya lu mau nerima gitu, harusnya lo sebagai pentinggi lo harusnya dengerin aspirasi para fansnya gitu kan. Lu lihat aktor mana nih gitu udah ngelekat karakter ini, walaupun Ben Affleck cukup tua sebagai Batman, tapi nggak tahu lu mau request juga kali. Aduh itu sangat mengecewakan banget menurut anda. Tapi untuk dari kacamata James Gunn, gue pengen buat film Superman dari nol, otomatis gue pengen karakter Superman diganti. Gitu. Kayak kurang jelas aja, apalagi flashpoint yang bakal jadi salah satu kuncinya mungkin buat nge-recast para aktor-aktor JSI yang Zack Snyder. Padahal tinggal lanjutin project Zack Snyder aja lu udah cukup kok. Lu lanjutin Justice League 2, terus lanjutin Black Adam pergi di Black Adam itu udah muncul Superman kan, DC bangkit di salah satu kebangkitannya apa dikeluarin tuh. Jadi lu munculin Superman di Black Adam cuma buat narik para penonton yang nunggu-nunggu cuma buat main kredit. Dah itu doang. Lu tinggal di YouTube aja kalau main kredit. Mau munculin di main kredit tinggal nonton YouTube aja, lu nggak masukin Black Adam di situ. Kayak buat apa lu masukin Black Adam, masukin Superman di Black Adam? Walaupun juga di request. Itu mungkin kalau kesaannya sebagai fans ya, itu kacamata fans. Henry Cavill sayang banget lu udah nyanyain waktu lu ya, yang nonton anime lu, main The Witcher aja lu. Udah lu masuk lagi ke project The Witcher lah, gila lu. Kalau enggak Marvel lu nih, Henry Cavill nganggur nih, yuk bisa lah lo bawa ke Marvel lah. Aduh ya begitulah kalau kesannya sebagai fans ya. Menurut kalian gimana tentang si Henry Cavill ini sebagai Superman dihilangin? Cukup kecewa berat dan gila baru pulang sekolah, walaupun sekolahnya nggak ngapa-ngapain, pas lihat beritanya anjir Twitter bangsat. Jadi sekian lu seriusan lu mau ngeluarin si Henry Cavill? Aduh parah dah. Tuh menurut kalian gimana tentang Henry Cavill yang keluar di project ya? Dan ya udahlah, terserah sih James Gunn, semoga project 10 tahun dia bagus. Ya gitu aja. Semoga project 10 tahun dia bagus. Kita aja panel-panel akan hadir di tahun depan awal tahun ya. Panel-panel DC bakal dimunculin di situ juga, di mana ya? Lupa di mana. Pokoknya panel-panel DC ntar bakal ada di awal tahun. Jadi ntar kita tunggu saja panel-panel apa aja yang akan muncul dan aktor apa aja ya. Dan semoga di Cavill tetap sabar ya, tetap semangat ya. Jangan lu main di Witcher aja, kalau enggak Marvel, Disney, halo Disney. Lu no, Henry Cavill nganggur. Yuk bisa yuk. Oke, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share video teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, ciao.